Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di pagi hari yang indah ini, tanggal 8 September 2021. Kembali kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Matius 9 ayat 34 yang tertulis demikian. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Kisah ini merupakan satu rangkaian dekat dengan kisah sebelumnya, yaitu mengenai dua orang buta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Jadi saat kedua orang buta ini telah sembuh dan keluar, maka dibawalah kepada Tuhan Yesus seorang yang bisu yang kerasukan setan. Mari kita merenungkan sejenak bahwa banyak orang yang mengalami kekurangan secara fisik, baik itu buta ataupun bisu. Dan bahkan yang sangat mengenaskan, orang ini tidak dapat berbicara karena dikuasai oleh kuasa setan. Banyak orang dalam dunia ini yang terbelenggu dengan kuasa-kuasa setan. Karenanya Tuhan Yesus berbelas kasihan dan mau menolong mereka semua. Lihatlah bagaimana Tuhan Yesus tidak menghiraukan kelelahan dalam dirinya. Tidak ada rasa capek, tidak ada rasa malas. Namun yang ada adalah semangat dan kasih yang tulus dari Tuhan Yesus untuk menolong semua umat manusia. Maka semua perbuatan yang Tuhan Yesus lakukan membuat orang banyak heran. Bahkan hingga mereka berkata, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Bukan hanya mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, kuasa Tuhan Yesus yang luar biasa, namun lebih lagi yaitu kasih Tuhan Yesus kepada semua orang. Inilah kasih agape, kasih Bapa yang nyata dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Namun sungguh sangat disayangkan bahwa ada sebagian orang yang berprasangka buruk akan kasih tulus yang Tuhan Yesus berikan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan uluran kasih Tuhan, yaitu orang Farisi yang berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Perasaan iri, dengki, dan merasa tersingkirkan dialami oleh orang-orang Farisi ini. Maka mereka menyatakan dugaan yang keliru, bahkan dapat dikatakan tuduhan yang jahat kepada perbuatan baik yang Tuhan Yesus lakukan pada banyak orang. Dengan menyatakan bahwa Tuhan Yesus bersekongkol atau bersekutu dengan penghulu setan untuk melakukan semua mukjizat itu. Namun Tuhan Yesus dengan bijak tidak menanggapi hal tersebut. Malah terus Tuhan Yesus melakukan mukjizat-mukjizat kesembuhan dan menolong orang-orang yang membutuhkannya. Makna perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah yang pertama, Tuhan Yesus tak pernah lelah atau berhenti untuk terus melakukan pekerjaan Bapa bagi umat manusia yang dikasihnya, yaitu menolong bagi orang-orang yang memerlukan uluran tangan Tuhan. Dan yang kedua, tidak semua orang akan suka dengan perbuatan baik yang Tuhan lakukan, bahkan mereka memfitnah Tuhan Yesus. Maka dalam hidup kita sebagai orang percaya, marilah terus berbuat baik. Jangan jemu-jemu untuk berbuat kebaikan bagi orang lain, karena itulah yang dikehendaki oleh Bapa kita. Teruslah bekerja di ladang Tuhan, karena Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Dan jangan patah semangat bila perbuatan baik kita dianggap tidak baik dan tidak berguna. Karena setan tidak suka kepada anak-anak Tuhan yang berbuat baik. Maka di akhir renungan ini kita berdoa. Bapa yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini yang mengajarkan kita semua untuk berbuat baik. Walau mungkin perbuatan baik kita dijelek-jelekan atau bahkan difitnah yang tidak baik. Terima kasih ya Bapa untuk kasih-Mu dalam kehidupan kita. Dan ajarlah kita untuk senantiasa mengikuti teladan-Mu ya Tuhan Yesus yang terus berbuat baik, bahkan rela menyerahkan nyawanya bagi kita umat manusia yang berdosa ini. Maka kita mohonkan agar penyertaan, tuntunan, bimbingan, pemeliharaan, serta penjagaan Tuhan Yesus senantiasa hadir bagi kita umatnya. Dan ajarlah kita senantiasa untuk percaya sepenuhnya pada Engkau ya Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus bimbing kita dalam kehidupan kita, sehingga kita tetap memelihara iman percaya kita kepada Tuhan Yesus senantiasa selama-lamanya. Terima kasih ya Bapa. Biarlah kasih karunia, damai sejahtera, dan sukacita dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.